Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara bi hidayatihi qulubal arifin wa aqama 'ala siratil mustaqim aqdamas salikin wa hadahum ila nurihil mubin wa anzala kitabahu hudal lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin muslimat jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang cerah ini Allah memberikan nikmat, memberikan anugerah yang luar biasa kepada kita semuanya. Maka marilah kita bersama-sama menjaga dan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim beserta dengan putranya Nabiullah Ismail alaihissalam. Maka marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini kita bisa melaksanakan salat Idul Adha dengan bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Dengan menghayati kalimat takbir dan tahmid di dalam hati kita masing-masing, sesungguhnya kita merasakan betapa kita semuanya adalah makhluk-makhluk yang kecil, kerdil, dan lemahnya kita sebagai manusia berhadapan dengan kebesaran serta kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang mulia ini, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memenuhi semua perintah-perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Demikian pula segala arogansi, kesombongan kita, kepongahan kita, ketakaburan kita yang disebabkan oleh kekuasaan, oleh jabatan, kedudukan, dan harta kita campakkan, sebab semuanya sudah tak abadi. Semua adalah fana. Begitu juga dengan alam semesta, yang berkuasa dan abadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar karunia Allah yang diberikan kepada kita semuanya, terutama bagi kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Dengan kita memiliki nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, kita tahu bahwa hidup kita harus berguna. Kita tahu kepada siapa kita harus bersyukur. Tidak lain tidak bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumpah kita hanya kepada Allah, puja-puji kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tercermin dalam Ummul Kitab, dalam suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa kemudian disebut dengan Ummul Kitab? Karena suratul Fatihah adalah merangkum dari semua inti surat, dari semua juz Al-Quran. Di dalamnya ada penegasan sumpah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menjelaskan bahwa Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah menguasai hari pembalasan. Oleh karena itu bagi kita tidak lain dan tidak bukan, kita harus senantiasa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami bersembah dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya pada hari ini Idul Adha bertepatan dengan ibadah haji, bertepatan dengan Idul Kurban, banyak sekali manfaat dan hikmah yang bisa kita cermati dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibadah haji yang dilaksanakan oleh sebagian besar umat Islam di seluruh dunia di Makkahul Mukarramah memberikan pelajaran kepada kita semua tentang bahwa kita semua harus kembali kepada hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebelum Idul Adha juga melaksanakan puasa tarwiyah, juga puasa Arafah. Makna tarwiyah adalah mempersiapkan diri sebelum masuki ujian yang begitu besar. Sementara makna Arafah adalah momentum mengenali diri kita dan agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu makna kurban mempunyai arti bahwa kita semua harus membunuh ego kita, membunuh keserakahan kita, membunuh ambisi kita, dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari seluruh proses Idul Adha ini memberikan makna yang paling dalam bahwa hidup itu harus punya arah. Bersukses membutuhkan ikhtiar dan kesabaran. Manusia harus mampu mengendalikan diri. Kehidupan membutuhkan pengorbanan. Musuh terbesar manusia adalah hawa nafsu. Semua manusia di hadapan Allah adalah sama. Kehidupan manusia harus bermanfaat dan kehidupan dunia bersifat sementara. Idul Adha memberikan hikmah tentang bagaimana perjalanan tauhid, juga disiplin, juga ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka agama Islam adalah agama yang menghidupkan kepedulian antar sesama. Maka jadilah manusia yang tunduk dan bermanfaat untuk sesama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu yang banyak kita pelajari dari proses Idul Adha ini adalah bagaimana kisah-kisah masa lalu tentang perjalanan Nabi Ibrahim, Nabiullah Ismail, kemudian Nabi Muhammad SAW sebagai penutup atau Khatimul Anbiya. Semuanya adalah tentang kisah kebenaran agama Islam. Semuanya mengajarkan tentang kisah betapa kemudian cerita-cerita masa lalu, banyak hal-hal yang bisa kita petik sebagai pelajaran kita hari ini dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat, dalam berbangsa dan bernegara. Salah satu yang kita petik hikmahnya, kita saksikan hari ini adalah proses haji dan Idul Adha. Karena seluruh rangkaian napak tilas perjuangan Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Nabi Ismail alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 69 kali di 25 surat yang berbeda. Sampai hari ini Ka'bah masih kokoh berdiri. Sumur Zam-Zam tidak pernah kering, sudah berumur 4000 tahun lebih. Dan jutaan manusia memandangkan talbiyah dengan perintah yang sama, dengan cara yang sama. Maka kita bisa menjelaskan dari proses ini bahwa Islam adalah agama yang benar, dan bahwa sejarah masa lalu bisa menjadi pelajaran buat kita, buat panduan hidup kita sehari-hari. Apa pelajarannya? Pelajaran yang pertama adalah bukti dari sisi sejarah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail sambil berdoa, ya Tuhan kami, terimalah dari kami. Haji adalah syariat tauhid yang paling tua di muka bumi. Dimulai 4000 tahun yang lalu Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan buatan oleh orang Arab, juga bukan buatan budaya lokal, tapi ini merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rangkaian sa'i, melempar jumroh dan wukuf di Arafah
adalah sejarah hidup keluarga Nabiullah Ibrahim yang diabadikan oleh Allah. Tidak ada agama lain yang punya rangkaian sejarah setua dan sebesar teratur ini. Yang kedua, sebagai bukti sejarah adalah bukti dari sisi artefak, yaitu keberadaan Ka'bah dan sumur Zam-Zam. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 96, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lilladzi bibakata mubarak wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah yang di Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Ka'bah sampai hari ini berdiri kokoh di tengah padang tandus Mekah selama ribuan tahun. Di sekelilingnya tidak ada sungai, tidak ada tumbuhan, tapi Allah menjadikan tempat yang paling ramai di muka bumi. 2 jutaan manusia setiap tahunnya datang tanpa diundang, tanpa dibayar. Air Zam-Zam mengalir sejak 4.000 tahun yang lalu, tidak pernah kering hingga hari ini. Inilah bukti betapa kemudian jejak masih berlangsung sampai sekarang dan kita saksikan bersama-sama. Ini merupakan doa Nabi Ibrahim dalam Quran surat Ibrahim ayat 37 yang berbunyi, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afdatan minan nas tabi'ihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya hamba menempatkan keturunanku pada lembah yang tidak memiliki tumbuhan. Ya Tuhanku, agar mereka mendirikan sholat, jadikanlah hati para manusia condong kepada mereka dan berilah rezeki berupa buah-buahan agar mereka bersyukur. Yang ketiga sebagai bukti sejarah adalah bagaimana kemudian kesatuan umat dan tradisi ibadah yang terus-menerus berlangsung secara teratur dari abad ke abad. Lihatlah haji, ketika raja dan rakyat memakai kain ihram yang sama, hitam, putih, Arab, Afrika, Asia, semuanya sama, berdesak-desakan, tidak ada yang lebih mulia, semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mengundangkan talbiyah, mengumandangkan talbiyah secara bersama-sama, labbaik Allahumma labbaik. Lebih dari itu, tradisi ibadah haji adalah mutawatir, artinya diamalkan, diturunkan turun-menurun dari abad ke abad, dikerjakan secara jemaah oleh jutaan orang setiap tahun sejak zaman Nabi sampai tahun ini. Tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, wukuf di Arafah, melempar jumrah, semua gerakannya sama dan bacaannya juga sama. Rasulullah SAW bersabda, wudu anni manasikakum, artinya ambillah tata cara ibadah kalian dariku. Tradisi yang tidak pernah putus selama 1400 tahun yang lalu, disaksikan jutaan manusia dan diajarkan dari guru ke guru, dari murid ke murid. Ini mustahil sebuah rekayasa manusia. Ini semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwa ibadah kita selama bertahun-tahun, selama berabad-abad dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 27-28, wa adzin bin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik. Dan seluruhlah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Masya Allah, kita menyaksikan semua orang berbondong-bondong, semua bangsa, semua suku, semua negara, petani, orang kaya, orang biasa, semua berlomba-lomba menabung, rakyat kecil menabung, semuanya kekuasaan Allah. Dan mudah-mudahan kita semua bisa berhaji ke Makkatul Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat adalah bukti manuskrip, yaitu Al-Quran yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kisah berkenaan dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar, kemudian juga Ka'bah dan tata cara haji. Ini bukan cerita dongeng, ini bukan cerita Israiliyah, ini bukan cerita masyarakat, tapi ini dalam satu kitab, yaitu Al-Quranul Karim. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami yang benar-benar memeliharanya. Hadirin sidang Id yang berbahagia, maka Nabi Ibrahim, nama Nabi Ibrahim disebut 69 kali dalam Al-Quran.
manuskrip Al-Quran dari abad pertama Hijriah sampai cetakan yang sekarang, tulisannya sama dan ayatnya sama. Tidak ada kitab suci lain yang manuskripnya dijaga oleh jutaan penghafal Al-Quran di seluruh dunia. Yang kelima, sebagai bukti pelajaran kita, bukti pribadi historis, di mana Nabi Ibrahim adalah bapak tauhid. Nabi Ibrahim bukan tokoh fiktif, ini adalah tokoh yang nyata. Beliau adalah pribadi yang historis, yang diakui oleh 3 agama besar sebelum Islam, yaitu juga Yahudi, Islam sebelum Islam, yaitu Yahudi, Nasrani, dan termasuk Islam. Oleh karena itu, dalam Al-Quranul Karim surat Al-Imran ayat 67, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, tapi dia adalah seorang yang lurus dan muslim. Berita ini menjadi berita besar dan tersiar, di mana Nabi Ibrahim kemudian sudah pasti diakui sebagai bagian dari 25 Nabi dan Rasul dalam umat Islam, tapi juga diakui oleh di luar Islam. Tidak putus dari berabad-abad. Yahudi beliau menyebutnya sebagai Abraham Avinu, Nasrani menyebutnya beliau sebagai Father Abraham, Islam menyebut beliau sebagai Abul Anbiya, artinya bapak para nabi. Tidak ada tokoh lain yang menjadi poros 3 agama samawi selama 4000 tahun lebih. Bahkan makam beliau ada di Hebron, Palestina sampai hari ini. Ini adalah bukti sejarah yang nyata. Yang keenam adalah bukti pribadi yang historis, di mana Nabi Muhammad SAW adalah sebagai penyempurna milah Ibrahim. Jika Ibrahim adalah bapak tauhid, maka Nabi Muhammad SAW adalah penyempurna dan penerus milah Ibrahim. Hadirin sidang Id yang berbahagia, inilah berbagai macam aspek-aspek sejarah, di mana Allah memberikan pelajaran sejarah yang begitu mahal. Dan setiap peristiwa sejarah pasti punya hikmah yang bisa kita petik untuk kehidupan sehari-hari. Jangankan sejarah yang begitu jauh, Allah menciptakan berbagai macam anugerah dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka tugas kita yang paling penting adalah bagaimana kita mampu mencerna hikmah-hikmah setiap peristiwa. Allah menciptakan tubuh kita, kita harus bisa menggali hikmahnya. Kenapa kemudian ada panca indera? Kenapa kemudian ada tubuh? Kenapa kemudian ada kaki? Kenapa kemudian ada orang kaya, ada miskin, dan seterusnya? Maka barang siapa kemudian yang bisa mencerna hikmah di balik peristiwa-peristiwa, di balik ciptaan Allah, dia akan menjadi manusia yang bijaksana. Dia akan menjadi manusia yang penuh welas asih, tidak hanya rasional, tapi juga menjadi orang-orang yang bijaksana. Maka pelajarilah kemudian semua hikmah-hikmah yang Allah berikan. Kenapa kemudian Allah menciptakan panca indera? Ini juga menjadi cara pandang kita, bahwa dalam panca indera kita, sebelum hidung ada yang namanya bulu hidung, sebelum telinga ada yang namanya bulu telinga, sebelum mata ada yang namanya bulu mata, sebelum lidah ada yang namanya penutup lidah. Demikian juga yang lain-lain. Ini menandakan bahwa kalau kita mendengar sesuatu, jangan kemudian cepat memvonis, karena mulut pun ada pengamannya. Kalau kita mendengar sesuatu, jangan cepat memvonis, karena telinga pun ada penutupnya, ada pembersihnya. Kalau kita mencium sesuatu, maka jangan memvonis, maka yang dilakukan adalah cek, recheck, and cross check. Karena hidung pun ada pembersihnya. Kalau kita melihat sesuatu, kemudian jangan memvonis, karena mata pun ada pembersihnya. Itulah makna di balik panca indera. Betapa Allah memberikan satu pelajaran bahwa manusia agar kemudian hati-hati dalam mengambil keputusan dan melaksanakan sesuatu. Maka kemudian dari sejarah-sejarah tadi itu banyak sekali pelajaran yang kita ambil hikmahnya. Salah satu pelajarannya adalah pertama, di mana Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Ismail. Silsilahnya jelas, Muhammad bin Abdul Muthalib bin Hashim sampai ke Adnan, sampai ke Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Ini doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Baqarah 129, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Kedua, bahwa Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikuti milah Nabi Ibrahim.
Bagaimana firman Allah, "Summa auhayna ilaika an tabi millata Ibrahim hanifa." Dan yang ketiga adalah Nabi Muhammad menghidupkan kembali Ka'bah dan haji ketika Fathu Mekah. Beliau menghancurkan 360 berhala di sekeliling Mekah dan mengembalikan Ka'bah ke fungsi aslinya, yaitu tempat tauhid Ibrahim alaihissalam. Tata cara haji yang kita lakukan hari ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, pelajaran bisa kita terima adalah saksi sejarah. Tidak ada satu sejarawan pun yang menolak esensi Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir tahun 571 Masehi, wafat 632 Masehi, dan makamnya di Madinah sampai hari ini. Hadis, sirah, dan sejarah mencatat hidupnya secara rinci, maka rangkaian buktinya adalah menjadi sempurna. Ibrahim membangun, Muhammad menyempurnakan. Ibrahim berdoa, Muhammad dikabulkan. Ibrahim bapak tauhid, sementara Nabi Muhammad penutup para nabi. Allah berfirman, "Maka Muhammadun aba adin min rijalikum walakin rasulullah fa khataman nabiyyin." Muhammad itu bukanlah dari seorang di antara kalian, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi atau khatamul anbiya. Maka itulah kemudian pelajaran-pelajaran yang paling penting bagi kita semuanya. Juga pelajaran-pelajaran yang lain adalah bahwa ketika Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih putra Nabi Ismail, apa yang kemudian Nabi Ibrahim lakukan? Nabi Ibrahim melakukan musyawarah dan dialog dengan anaknya. Hal ini digambarkan dalam Al-Qur'an Karim, "Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara." Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu wahai anakku." Dan kemudian lahirlah anak yang taat, yang berbakti kepada orang tua, takwa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawabannya? Ya, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah min as-sabirin. Wahai ayahku, kerjakan, kamu akan mendapatkan saya orang-orang yang insyaallah bersabar. Itulah dan mengingatkan pada kita semua bahwa keluarga yang kuat lahir dari musyawarah, bukan dari paksaan dan arogansi. Pelajaran kedua adalah ketaatan dengan kesadaran. Kedua sama-sama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga adalah makna kurban. Kurban yang sejati bukan hanya tentang daging. Ada 3 macam kurban. Kurban harta dengan berbagi, kurban ego dengan meninggalkan gengsi, dan kurban nafsu dengan menyembelih sifat dengki dan riya. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya melihat ketakwaan kita. Oleh karena itu, maka marilah kita semua banyak mengambil teladan dari sejarah-sejarah masa lalu. Tugas kita adalah menjadikan sejarah sesuatu yang hidup. Sejarah bukan barang mati. Sejarah adalah contoh. Karena apa? Kita adalah hasil tanaman orang-orang tua kita. Kita adalah hasil didikan orang-orang terdahulu. Maka sejarah orang dulu harus menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Kaum muslimin rahimakumullah, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semuanya kemudahan untuk mentaati segala perintah-perintahnya dan kemampuan untuk menjauhi segala larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marud zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah al-munazzatu alal jismiyati wal jihati wal zaman wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluqul Qur'an. Amma ba'd, fausikum wa nafsi bi taqwallah
azza wa jalla. Wattaqullaha ta'ala fi hadzal yawm al-'azim wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim. Amarakum bis salati was salami ala nabiyyil karim. Faqala inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin wa radhiyallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri sahabati was sholihin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'al 'idana hadha sa'adatan wa talahuman wa masarratan wa tarahuman wa zidna fihi tumaninatan wa ulfatan wa hana'an wa mahabbatan wa 'idhu 'alaina bil khairi war rahmati wal yumni wal barakati. Allahumma ij'alil mawaddata shimatana wa badlal khairi lin nasi da'bana. Allahumma adimis sa'adah ala watanina wa nusuril bahjah fi buyutina wa hadna fi ahlina warhamina wa akrimna bi karamika fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aidun sa'idun wa kullu amin wa antum bi khair.